Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja saya berikan kesempatan kepada korban. Iya, baik. Terima kasih di ruang rapat sekretaris daerah ya. Nah, mungkin sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam ruangan ini sebenarnya bapak-bapak yang ada di depan ini adalah bukan tujuan dan maksud kami untuk bertatap muka. Tujuan kami di sini adalah bertemu dengan Pak Bupati Halmahera Utara, Pak Insinyur Frans Maneli. Nah, perlu saya sampaikan selaku koordinator lapangan pada aksi hari ini bahwa di dalam kami yang terafiliasi itu kurang lebih ada 6 organisasi. Yang pertama adalah Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Kalela Malifut, Bortai Loloda dan Kau IPP Toga Bloka, juga GMNI Halut, GMKI Tobelo, HMI Komisariat Tobelo, Famul Maluku Utara dan IMD. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini kami juga tidak ingin mendengar satupun penjelasan dari 3 selaku perangkat daerah di depan ini. Nah, karena forum ini kami ingin ambil alih. Oleh karena itu apapun penjelasan dari ketiga pejabat yang ada di depan, diantaranya ada asisten 3, Kaban PKD dan Kadispora. Nah, ini kami tidak akan menanggapi sebagai satu kesepakatan yang kemudian ada. Mungkin ada beberapa poin yang harus kami sampaikan bahwa Halmahera Utara adalah daerah yang sangat kami bangga-banggakan sebagai anak muda di Halmahera Utara. Namun hari ini prihatin daripada kami keterpanggilan moral, karena terhitung mulai dari beberapa tahun kemarin, terbaru di 2024 ini, daerah ini kita bisa katakan bahwa mengalami sakit yang tidak bisa terobati. Olehnya resolusi yang kami tawarkan adalah bagaimana mengamputasi struktural pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Itu yang perlu kami sampaikan. Karena 1,1 T itu harusnya bisa menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan untuk melayani masyarakat yang ada di 17 kecamatan 196 desa. Nah, kami meyakini bahwa teman-teman HMI dan beberapa organisasi yang ada ini adalah perangkat masyarakat yang kemudian berniat baik untuk Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu ada beberapa poin saya langsung. Yang pertama ada 9 poin yang harus saya sampaikan sebelum teman-teman nanti yang akan menambahkan. Diantaranya 1, mendesak Bupati Halmahera Utara copot sekretaris daerah, Kaban PKD yang sementara ada di depan ini, Kaban Bapeda, karena tidak becus dalam mengatasi masalah keuangan daerah. Sekali lagi kami sampaikan, mendesak Pak Bupati Halmahera Utara Insinyur Frans Maneli untuk segera mencopot sekretaris daerah, Kaban PKD, Kaban Bapeda karena tidak becus dalam mengatasi masalah daerah. Yang berikut, mendesak Polres Halmahera Utara periksa Kadis PUPR Halut dalam kegiatan multi-year 290 miliar ini kita kantongi datanya, dan sementara diproses di Kejaksaan Tinggi Negeri Maluku Utara di Ternate ini sementara masih dalam proses. Jalan Trans Galela Loloda dan seluruh kegiatan yang ada di internal dinas. Yang berikut, tuntaskan gaji honorer 4 bulan TPP ASN sepanjang tahun 2023 dan silta pada 196 desa di Halmahera Utara. Kami meyakini bahwa Pak Kadispora, Kaban PKD dan asisten 3 ini juga tidak mengambil hak TTP-nya
sepanjang tahun 2023 kami membantu kalian. Hari ini kami berniat baik untuk bagaimana mendorong agar supaya seluruh ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara ini ambil hak yang sesuai dengan peraturan Mendagri. 4. Meminta Kejaksaan Tinggi Negeri audit proyek pembangunan rumah dinas DPRD Halmahera Utara. Sekali lagi, daerah kita adalah mengalami defisit. Oleh karena itu, seluruh pembangunan yang itu meraup dana yang sangat signifikan, ini tolong dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat. Yang berikut, Desa PDAM segera bayar seluruh tunjangan gaji pegawai PDAM Halmahera Utara. Di sini mengapa forum ini juga harus kami sampaikan, karena ini tidak terlepas dari pada tanggung jawab pemerintah daerah yang memberikan supporting dana melalui dana hibah kepada PDAM untuk tunjangan gaji yang ada di pegawai sana. 6. Mendesak Kejaksaan Tinggi Negeri periksa anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD yang belum berjumlah 80 miliar. Kurang lebih ini tercatat dari tahun 2019 hingga 2020. SPPD hingga 80 miliar ini kami rasa selain multi-years, SPPD dan lain sebagainya, ini adalah cikal bakal terjadinya defisit di pemerintah daerah. Yang berikut, Pemda harus melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Halmahera Utara. Ini juga demikian, di 17 kecamatan hemat kami tidak ada pemerataan pembangunan dari sisi infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Oleh itu mungkin di APBD 2024 kami berharap sebelum masuk dalam evaluasi anggaran itu harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang tertinggal, terutama di Lolora dan Kau Barat. Yang berikut, meminta Kejati untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi oleh Dinas Pariwisata Halmahera Utara mengenai proyek jalan setapak di area wisata Gunung Dukono. Hari ini juga di 4 hari kemarin Kejaksaan Tinggi Negeri telah mengembalikan berkas ke Reskrim Polda, dan tadi kami baru konfirmasi juga bahwa ada satu tahapan lagi dimintai saksi dan kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Yang berikut, terakhir, jika tuntutan kami di atas tidak direalisasi, maka kami akan memboikot aktivitas pemerintah. Kami rasa seluruh ASN, kami juga di luar dari itu, honorer, TKD dan lain sebagainya bersepakat akan hal ini, karena daerah ini saya yakin bahwa Pak Mahmud Lasiji pusing dengan 64 miliar, beliau mau alokasikan kemana? Kami yakin sekali lagi bahwa Pak Mahmud Lasiji pasti pusing mau alokasikan 64 miliar ini kemana dan kemana. Jangan sampai, hati-hati, bahwa forum ini kami akan besar-besarkan dan isu ini akan kami bawa di tingkat provinsi. Yakin dan percaya bahwa pada bulan Juli kemarin Togam Loka melakukan demonstrasi selama 4 hari berturut-turut, dan statementnya adalah melaporkan Gubernur Abdul Ghani Kasuba ke KPK, dan pada bulan Desember telah terjadi penangkapan, penyelidikan dan juga penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami tidak mau ini terjadi di Kabupaten Halmahera Utara. Di antaranya kami tidak bisa memastikan jika ini tidak direalisasi secara secepatnya, maka KPK Republik Indonesia akan datang ke Halmahera Utara dan akan melakukan audit yang itu menyasar seluruh dinas yang itu mengelola keuangan, seperti Sekda selaku Ketua KPD, Pak Kaban Keuangan, Bapeda, PUPR dan lain sebagainya. Karena kami rasa seluruh kegiatan pemerintah daerah di akhir-akhir ini seperti tidak ada kontrol dari Pak Bupati, karena sudah ada matahari-matahari yang lain di sekitar Pak Bupati. Saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya bahwa kegiatan-kegiatan yang lain ini fiktif karena tidak dikoordinasikan secara baik di internal Pemda dan dialokasikan juga tidak tepat sasaran. Mungkin saya itu saja, saya kembalikan kepada pimpinan-pimpinan yang lain untuk menyampaikan problem yang kemudian ada dalam kajian internal masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan.
Forum yang terhormat, teman-teman seperjuangan saya cintai, pimpinan daerah yang mewakili Bapak Bupati yang saya hormati, lagi-lagi kami bertatap muka, Pak PKD, Pak Asisten, yang lain juga kami datang kembali. Tentunya forum ini atau aliansi ini sangat besar, dan sikap daripada aliansi ini adalah kekecewaan kami terhadap pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan data-data yang kami peroleh di lapangan, kurang lebih 2 hari kemarin GMKI bertemu dengan KPPN Tobelo untuk menghadiri laporan pertanggungjawaban dan publikasi data terkait dengan anggaran di tahun 2023. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ternyata sangat miris apa yang kami dengar dan apa yang kami temui di sana terkait dengan tunggakan yang kemudian Pemda alami di seluruh stakeholder ASN maupun honorer itu sangat besar. Padahal data kami temui di sana, setiap bulan itu direalisasi 27 miliar. Sekali lagi, ini entah saya mau bilang ini pembodohan atau perbudakan sementara terjadi di kabupaten, di Batantutu Kabupaten Halmahera Utara. Itu yang pertama. Makanya kami sangat kecewa. Kami sangat kecewa dengan sistem pengelolaan anggaran di Kabupaten Halmahera Utara. Ini harus disampaikan, Bapak Mahmud. Hal ini tidak main-main, jangan main-main. Hari ini anggaran yang kemudian masuk di Kabupaten Halmahera Utara itu cukup besar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan itu semuanya masuk. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu semuanya masuk, Bapak Ibu. Tetapi realisasinya minim, Bapak Ibu. Coba kita cross check kondisi jalan yang ada di Halmahera Utara dan Galela. Hancur saat ini, sementara hancur, Bapak Ibu. Daerah Bela 2. Ini seharusnya menjadi salah satu tamparan keras bagi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan kepada seluruh stakeholder bahwa ada program yang paling mendasar yang perlu dibicarakan terkait dengan TPP, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. TPP ini selama 1 tahun full, 1 tahun penuh tidak dibayarkan, tidak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Saya sangat takut hal ini atau TPP akan dialihkan pada tahun anggaran 2024. Kurang lebih 60 miliar lebih kalau kita kasih kalkulasi dengan hampir ada 2.000 stakeholder atau PNS yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Ini kalau kita kasih tambahkan semuanya itu hampir 60 miliar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 60 miliar ini kalau dimasukkan dalam anggaran 2024, mau dapat apa Halmahera Utara tahun 2024? Ini hanya kita menggali lubang dan tutup lubang. Hari ini sebenarnya kita semua sudah harus sadar terkait dengan mekanisme pengelolaan uang daerah. Hari ini Bapak PKD tidak mampu mengelola itu. Dan kami bersepakat dari forum yang mulia ini, aliansi yang mulia ini, Bupati Halmahera Utara harus memecat Bapak Muhammad Asiji. Betul. Dan teman-teman, ini dosa besar, dosa sangat besar. Ini anggaran seharusnya yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah untuk bagaimana membagi dan melayani masyarakat. Itu bahasa sederhananya. Tapi sekarang Sirta pun demikian. Sementara anggaran penyelenggaraan pemerintahan itu tiap bulan masuk di Kabupaten Halmahera Utara melalui dari BKN, KPPN maksudnya. Itu masuk tiap bulan. Dan tidak masuk itu hanya TPP. Karena TPP pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak mampu membuat pertanggungjawaban terkait dengan realisasi anggaran. Sehingga itu tidak diberikan kepada pemerintah daerah melalui dari persetujuan dari Kementerian Keuangan. Ini fakta, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi daerah kita sementara miris, sakit luar biasa, beda dengan sakit-sakit yang lain. Ini bisa kita tutupi utang-utang dan juga tunggakan Pemda kalau pemerintah daerah hari ini bersepakat untuk alokasikan ke dalam tahun 2024. Solusinya hanya itu. Kalaupun solusinya hanya itu, maka penderitaan masyarakat Halmahera Utara akan berkepanjangan lagi 5 tahun ke depan. Jadi kami berterima kasih kepada
Ketua Tugamaloka dan juga teman-teman sekalian yang masih bersemangat, dan khususnya teman-teman Tugamaloka untuk menyuarakan ke Provinsi Maluku Utara, Polres, Polda dan juga Kejati di Maluku Utara untuk secepatnya mengusut tuntas terkait dengan hal ini. Kemudian di Baliho teman-teman, ada salah satu tuntutan lagi yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan gaji fiktif Satpol PP. Ada Bapak Kasat Satpol, Abang Ahmad Kecora. Tadi bisa meminta penjelasan di sini terkait dengan ini. Tetapi kami sudah mendorong, kami sudah memberikan tekanan kepada Kejari Halmahera Utara untuk segera memeriksa dan menuntaskan terkait dengan persoalan ini. Ada juga Bapak Kadis Infokom di sini, Kominfo. Ada juga tunggakan Kominfo Halmahera Utara terkait dengan jaringan atau akses internet Kabupaten Halmahera Utara. Yang kurang lebih kalau saya tidak salah ada informasi beberapa instansi telah cek Pak, tolong hargai, ini aspirasi, jadi jangan sabotasi seperti itu. Sekali lagi Pak, saya ingatkan ini aspirasi, jadi jangan batasi seperti itu. Tunggakan Kominfo Halmahera Utara telah diperiksa di Kejari Halmahera Utara. Jadi itu hati-hati Pak, hati-hati saya kasih tahu. Ada banyak persoalan yang kemudian terjadi, tetapi pemerintah Halmahera Utara seakan-akan aku tahu dan tidak mau mendengar, melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Maka hari ini sudah sepantasnya Ketua dan semua rekan-rekan kita ambil alih forum ini. Ambil alih forum ini, kita kendalikan forum ini. Terima kasih, kembalikan. Cek, saya dari Gemini Halmahera Utara. Selamat hormat, selamat siang. Terkait dengan berbagai hal yang kemudian telah disampaikan oleh Ketua Imaloka, Ketua GMKI Tobelo, intinya arah pembahasan kita terkait dugaan korupsi ini bukan ruang tempatnya, akan menyampaikan di pimpinan di depan. Komandan sisi staf sus asisten Bupati dan berikut. Sini saya semua terangkan sedikit terkait hak para pegawai di tegas kira-kira ini untuk mempertanyakan supaya minta jawaban. Karena tadi sudah disampaikan bahwa forum kita beralih. Serius penjelasan pun tidak akan mampu memuaskan kebenaran di sini. Sebab keluhan ini sudah cukup lama dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh Pemda terhadap TKD di tahun 2022 kemarin itu jelas 5 bulan dibayarkan, 1 bulan tidak dibayarkan di bulan Desember. Bayangkan yang Halmahera TKD 1 juta, 3 juta lebih dikalikan semua itu yang telah terima di bulan Desember berapa? 100 juta kemudian tidak disalurkan. Yang pertama. Yang kedua, hak ASN dan TPP itu sudah jelaskan oleh Ketua Imaloka. Kemudian di sini kita lihat soal tenaga honorer yang kemudian 3 bulan di rumah sakit belum direalisasikan, dijanjikan di bulan Februari. Itu kami cover semua. Terus gaji-gaji kepala desa ini kan dari 196 desa yang terrealisasi itu 6 desa. Bahkan satu desa di Kau berapa? Dalam kota direalisasikan. Desa-desa lain 150 desa tidak direalisasikan. Direalisasikan nanti kemarin di tanggal 28 Desember 2023 direalisasikan 1 bulan. Nah, ini yang menjadi soal. Mereka juga sebagai abdi negara tentu tanggung jawab ini letaknya kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah revisi, maka dugaan-dugaan kami jelas bahwa ada proyek sumbangan yang kemudian misalkan yang telah disebutkan tadi UTS dengan jumlah anggaran totalnya di bangunan antara tuntas, jembatan, listrik 24 jam aktif cuma 2 jam. Jaringan Excel Telkomsel 42 bermasalah. Apakah harus dibuatkan ke desa? Ini semua bertanya-tanya. Jadi masalah kita temukan di sini bukan hanya itu. Walaupun yang kemudian difasilitasikan oleh Ketua atau Halmahera bahkan Ketua GMKI Cabang Tobelo yang kita usung ke Polres Halmahera Utara dan Kejari
bahkan sudah masuk di Kejati. Misalkan dia terbawa hutang karena faktor dugaan korupsi secara menyeleweng anggaran di tahun 2019 anggaran sampai tahun 2022 itu 2 miliar lebih soal PKK istri bupati. Katanya sudah ada pengembalian uang kerugian negara, tapi tidak ada publikasi oleh Kejaksaan Halimantan Utara untuk pengembalian uang negara. Ini menjadi soal juga. Apakah dia memiliki kekuasaan? Yang kedua, SPPD fiktif. Itu pada tahun 2021 diketahui ditandatangani oleh Sekda Wilayah. Jumlah COVID di tahun 2019 itu hanya 60 miliar, direalisasikan 27 miliar. Sisanya entah di mana. SPPD itu jalan luar dinas luar daerah dalam daerah itu 80 miliar. Hari ini kalau katakan defisit, oke defisit, jelas karena prioritas anggaran itu tidak sesuai. Dan ada daerah defisit, hak para buruh. Berikutan P3K, saya yakin akan dengan masalah karena akan berubah untuk menyelesaikan gaji-gaji yang direalisasikan hari ini. Yakin dan percaya, dan emosi kami bangun dalam rapat kali ini. Tentu saya pikir dengan korlap kemudian itu kesepakatan kami secara politik dalam organisasi. Dia benar kepada bos tidak percaya dalam pemerintah daerah. Maka tuntutan kami, kalau itu tidak direalisasikan, kami akan datang dengan berbagai jumlah besar-besar dan akan tetap membangun propaganda dan kami akan menindaklanjuti persoalan ini kepada tingkat kejadian Provinsi Maluku Utara, bahkan Polda Maluku Utara. Karena hari ini semua sudah ada tentang Polres Halimantan Utara dan kejadian Halimantan Utara. Hari ini pun sejuta bahasa, sejuta klarifikasi yang kemudian rahasia akan disampaikan di forum ini. Itu tidak akan memuaskan untuk berdahaga dan itu tidak akan membuat untuk tidur tenang. Sebab banyak jutaan di Halimantan Utara yang pegawai tidak bisa tidur, beban, anak istri tidak tanpa asap, mungkin sampai bau utang. Kalau faktor PHK terkasih, kalau PHK ada sekolah, kalau PHK tidak bisa dikasih. Kira-kira PNS punya gaji 13 sampai detik ini pun tidak semua direalisasikan. Kalau dibuka nanti saya bukan tadi ada berapa PNS di Halimantan Utara yang berapa kecamatan direalisasikan hanya sebagian orang dekat mungkin direalisasikan. Ini dipergunakan untuk apa? Untuk pelayanan sekolah. Mau sampai terrealisasikan. Kira-kira cuma ini sama saudara hati nurani untuk melihat persoalan ini cuma baku banting saja, baku banting proyek di kanan. Saya anggap fakta satu hal. PUTR pernah ukur meter itu di kampus Unira, Jalan Wali. Di situ ada orang Tobelo, orang Galela, orang Loda, orang Hanti, orang Halban, ibu kuliah di sana. Untuk pakai lokasi pindah itu jalan bangun jalan lain. Cuma faktor pembagian kekuasaan. Bayangkan betapa tidak mirisnya pemerintah daerah dalam hal ini melihat kalau untuk mencari soal pendapatan warisan dan pendapatan besar, mulai dari energi, listrik, kos-kosan dan lain-lain. Tuan juga punya kontribusi. Kalau untuk mencari organisasi yang ada semua, tuan punya kontribusi yang beda dengan terhadap apa? 2 tahun itu terambil dana hibah 50 juta itu terambil. Bayangkan untuk sekali sudah refokusi daerah ini, revisi daerah ini. Terus saya sampai hari itu terambil. Dan untuk mencari ketua punya kontribusi secara pemikiran, secara finansial juga ada. Total minimis, total menjadi kecilan dari Kabupaten Utara khususnya beda. Untuk mencari ketua negeri, total begitu. Dan kalau uji kelayakan, tentu semua punya kompetensi. Saya tahu daerah ini, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paling asal juga di negeri ini. Orang jadikan tempat pembuangan obat, jadikan tempat pembuangan. Orang-orang begini, kelola begini. Belum pikir jangan, maka itu komitmen jelas. Copot, selesai. Oke, sudah 3
yang memberikan pendapat 3 orang. Mungkin saja kalau masih ada saya berikan kesempatan lagi, karena forum ini saya berikan kesempatan kepada adik-adik sebagai penambung lidah raya. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat lagi. Silakan kalau masih ada. Ya, silakan adik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kaban, Pak Kadispora dan juga Asisten 1 dan seluruh stakeholder yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, kawan-kawan seperjuangan yang berkesempatan hadir sampai pada turut serta terlibat mengawal soal kasus yang kemudian berada di Kabupaten Ambon Utara. Tentu di kesempatan yang baik ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya saja memberikan ketegasan kepada PKAD, Pak Mahmud Asiji dan juga Pak Kadispora, Asisten 1 dan seluruh stakeholder yang ada, sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa dari apa yang disampaikan oleh Ketua Togam Loka, Ketua Cabang GMKI Tobelo, Ketua Cabang GMNI Halmahera Utara, yang tadi disampaikan beberapa proses permasalahan yang ada dan itu sudah dikantongi datanya. Kita sudah membuat data itu, kita sudah buat laporan itu dan laporan itu ada di sini. Kita akan memastikan bahwa setelah hari ini, hari Senin, kita buat gerakan di Kabupaten Halmahera Utara. Kami akan memastikan, karena kebetulan teman-teman yang ada di Halmahera Utara tidak lagi ikut serta ke Kota Ternate, dan kami di Kota Ternate Togam Loka, dan juga akan mengkonsolidasikan seluruh OKP yang ada di Kota Ternate ataupun di Provinsi Maluku Utara secara umumnya, mendesak Kejati Provinsi Maluku Utara untuk segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Dan juga yang tadi disampaikan, kami tidak main-main soal menegaskan kepada Bupati Halmahera Utara untuk mencopot 3 stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, karena ini menjadi poin penting dan demi kepentingan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, karena kami berharap itu. Dan juga soal gaji fiktif Satpol PP ini juga kita tidak main-main untuk kita proses. Ada Pak Kadis juga, Pak Kasat Pol PP yang ada di sini, kami tidak main-main. Dan laporan ini kami sudah siapkan sejak semalam, kita diskusikan secara bersamaan, dan laporan ini kami siapkan, kita sudah bicarakan sama-sama formatnya seperti apa, dan kita akan memastikan di hari Kamis kami akan buat gerakan sebesar-besarnya di Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Jadi ketiga stakeholder yang ada di depan ini kami memberikan ketegasan. Setelah dari ruang ini segera sampaikan kepada Bupati Halmahera Utara, karena kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara kami telah mengambil alih dengan deklarasi, ada konferensi pers yang kemudian kami lakukan. Dikejar tadi juga kami sudah sampaikan. Jadi kami tidak pernah main-main dengan gerakan ini. Jika Pemda Halmahera Utara bermain-main, ya oke, nanti kita bermain. Karena di bulan Juni kemarin kami Togam Loka juga dengan teman-teman buat gerakan di kantor KUB dan memastikan kepada KPK, karena kebetulan kita ada punya koneksi dengan KPK, sehingga kita memasukkan laporan. Dan pada akhirnya di bulan November kita ketemu dengan ada beberapa oknum-oknum yang ada di KPK, memastikan kepada kita bahwa Desember ada kejutan, dan kejutan itu terbukti. Silakan tanya kepada Ketua Togam Loka, dan kami akan mencoba melakukan itu jika Pemda Halmahera Utara tidak memproses problem yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Gitu. Saya juga akan sampaikan. Begini demikian, saya kembalikan. Terima kasih pada adik yang terakhir. Sudah 4 orang yang sudah menyampaikan pendapat, tuntutan yang adik-adik sampaikan. Rasanya kurang elok dan kurang enak kalau di depan ini yang mewakili Bupati adalah Asisten 3, yang mewakili apa yang disebut dengan proses keuangan yang ada di Halmahera Utara, itu adalah Kaban Keuangan sudah ada di sini, bukan memberikan penjelasan tapi memberikan informasi tadi kepada adik-adik. Karena saya tahu bahwa dari sebuah tuntutan yang disampaikan bahwa tidak ingin mendengar penjelasan daripada kami, mau ingin dari Pak Bupati atau Pak Wakil dengan Pak Sekda, tapi kami hanya memberikan informasi di tempat ini. Oleh karena itu kami berikan kesempatan, walaupun adik-adik bersabar. Saya tahu bahwa mahasiswa itu energi dalam berpikir, itu yang saya tahu.
adik yang di sebelah sini dari GMKI biasa tunggu, adik yang sebelah kanan di sana dari MN Roka biasa mereka menyampaikan. Karena itu di kesempatan ini ada mewakili Bupati Asisten 3 kita mendengar informasi dari beliau. Saya persilakan. Ya Pak, izin mungkin hanya ada satu pokok pembahasan saja dari asisten 3. Apa alasan Pak Bupati tidak bertemu dengan teman-teman 6 organisasi ini? Mungkin itu saja. Selain dari itu tidak ada. Siap. Ya, Oke. dikembalikan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua yang hadir. Syukur alhamdulillah kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sore hari ini. Pertanyaan dari Roka bahwa kenapa sampai Bupati tidak hadir. Memang Bupati pagi ada tetap terus ada keluar, entah ke Kau atau ke Barat, sehingga saya diberikan tugas untuk menemui adik-adik. Jadi saya juga mohon maaf saya tidak mau memberikan penjelasan sebagaimana tuntutan adik-adik. Ya, jadi itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih pada As3 yang telah menyampaikan penjelasan tadi, informasi kepada adik-adik bahwa dengan segala hormat dan mohon maaf Pak Bupati sementara menuju ke Kaubaran setahu saya, karena ada agenda penting juga di sana berkaitan dengan desa. Nah itu di sini juga ada kaban keuangan. Apa yang disampaikan tadi tentang gaji yang belum terhonor, TPP dan sebagainya, mari akan dengar informasi dan penjelasan nanti dari kami. Persilakan kami. Izin Pak. Lagi-lagi tadi jelas di awal telah kita sampaikan. Nah yang dan lain sebagainya tadi bahwa yang bisa bicara di hari ini adalah Pak Bupati, karena tadi bahwa di poin tuntutan itu telah tertulis jelas copot sekda, copot kaban PKD, Bapeda. Nah ini adalah bentuk mosi tidak percaya, karena kami perlu garis bawahi bahwa ini adalah problem manajemen keuangan daerah. Olehnya itu kenapa dicopot, karena tidak memiliki solusi terhadap defisit yang dialami oleh daerah. Makanya itu kami membangun mosi tidak percaya. Oleh karena itu memberikan kami forum, ruang di depan situ untuk mendeklarasikan bahwa di 3 pimpinan OPD ini termasuk sekda ini kami akan sampaikan secara terbuka bersama Dewan Pers untuk mosi tidak percaya. Mungkin demikian. Terima kasih. Iya, sehingga begini tadi, biarlah mosi itu berjalan, tidak masalah. Tapi marilah kita mendengar. Kami juga di pimpinan kabinet dan pimpinan seluruh staf Tidak Pak, 64 miliar itu kami juga sudah mengkaji 64 miliar. Lagi-lagi beberapa bulan kemarin kami juga mendesak Kaban Keuangan Provinsi Pak Ahmad Purbaya itu untuk mencairkan dana bagi hasil pemerintah provinsi. Itu membantu Pemda Pak. Jadi berikan kami forum supaya menyampaikan secara terbuka di forum ini mewakili teman-teman semua. Terima kasih.